Shalom, selamat hari Minggu untuk adik-adik dari Komisi Sekolah Minggu GKI Sumut Tanjung Rejo. Syukur kepada Allah, pada pagi hari ini kita akan kembali lagi untuk beribadah bersama-sama. Sebelum kita memulai ibadah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu dan kasih sayangmu kepada kami anak-anak Tuhan. Sebentar ya Tuhan, kami akan melaksanakan ibadah sekolah minggu kami. Berkati Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan kami akan melaksanakannya dari rumah kami masing-masing. Tuntunlah kami untuk fokus mengikuti sekolah minggu kami ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, sekarang mari kita buka Alkitab kita dari kitab Yosua 24 ayat 14 dan ayatnya yang ke-23 akan abang bacakan dari sini ya. Adik-adik mengikutinya dari rumah masing-masing. Demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Ayat 23, ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Demikian pembacaan Alkitab untuk firman Tuhan pada minggu hari ini adik-adik abang. Jadi tema yang sampai kepada kita adalah iman yang teguh. Itulah yang menjadi tema kita, iman yang teguh. Jadi adik-adik, dari sini arti iman yang teguh adalah artinya kukuh, kuat, tidak berubah. Artinya dia berpegang teguh dengan apa yang diyakininya. Jadi dalam bacaan ini kita melihat bahwasannya Yosua yang menjadi pengganti dari Musa untuk membawa bangsa Israel menuju tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada umatnya, yaitu bangsa Israel, sudah mulai tua. Ya, dia sudah mulai tua, sudah jadi opung-opung, mbah-mbah, jadi kakek-kakek dia. Jadi dia memanggil seluruh umat Israel berkumpul untuk menyatakan bahwasannya bangsa Israel itu harus tetap beribadah kepada Tuhan, untuk tetap setia, teguh beriman kepada Tuhan. Itulah yang menjadi bacaan kita pada hari ini dari Yosua 24 ayat 14 sampai ayat 14 dan juga ayatnya yang ke-23. Ya. Jadi adik-adik, sebelum kita lanjut lagi lebih dalam, abang teringat sebuah kisah tentang iman yang teguh. Ini ada mengisahkan tentang seorang anak. Ya, seorang anak ini bernama Yeskiel. Jadi si Yeskiel ini merupakan seorang anak yang baik, anak yang patuh dan sangat menghormati orang tuanya. Jadi suatu ketika orang tuanya si Yeskiel ini menasihati kepadanya. Jadi Yeskiel ini masih anak-anak yang duduk di bangku kelas 2 SMP, ya kan? Nah, jadi kejadiannya orang tuanya Yeskiel ini dia berkata kepada Yeskiel, begini kira-kira katanya, anakku Yeskiel. Iya pak, iya mak, jawabnya si Yeskiel ini. Ada apa itu? Katanya. Lalu berkatalah bapak dan ibunya Yeskiel ini, kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, harus rajin, harus jujur, harus setia. Lakukanlah itu di dalam kehidupanmu, baik itu di sekolah, di rumah, ataupun apapun itu yang kau lakukan, harus tetap setia, jujur, dan adil. Itulah kata orang tuanya tadi. Lalu Yeskiel pun berkata, baik pak, baik bu, terima kasih. Saya Yeskiel akan tetap setia, rajin, dan juga jujur, adil, katanya. Jadi suatu ketika Yeskiel ini sedang sekolah. Pergilah dia berangkat sekolah. Sampai di sekolah
rupanya tiba-tiba dia diperhadapkan dengan ujian UTS, ujian tengah semester ataupun ujian mid semester. Ini kan biasa kalau di sekolah ini mendadak ya kan, suka-suka gurunya gitu, mau kapan waktunya gitu. Nah, tibalah saatnya ujian, dia sudah siap untuk melakukan ujian itu karena Yeskel ini adalah anak yang pintar, anak yang rajin, dan abang juga yakin dan percaya adik-adik sekolah minggu GKI Sumut Tanjung Rejo juga anak-anak yang pintar, rajin, dan juga pintar dalam sekolahnya. Jadi suatu ketika pas mau ujian, ada kawannya ini nggak belajar, minta dipanggil dari si Yeskel ini. Yeskel, aku nggak belajar loh, tolonglah nanti ya, aku tengok jawabanmu, gitu katanya. Tapi Yeskel tiba-tiba teringat bahwasannya dia dipesani orang tuanya harus jujur, rajin, dan juga adil. Jadi pun ia berkata kepada kawannya, waduh, kalau ujian ini nggak bisa, karena kita harus rajin, harus jujur mengerjakannya, nggak boleh mencontek, ya, katanya gitu. Jadi dari sini kita melihat bahwasannya si Yeskel ini tetap memegang teguh, memegang kuat apa yang dikatakan oleh bapak dan mamanya tadi dari rumah. Seperti itulah yang kita lihat dalam kehidupan bangsa Israel, bahwasannya bangsa Israel sudah ditolong oleh Allah melewati berbagai perjalanan, mulai dari tanah Mesir, dari Musa sampai ke Yosua, melewati tembok Yeriko tanpa harus berperang. Tuhan beserta mereka, dan iman mereka harus tetap teguh untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita anak-anak dari Komisi Sekolah Minggu GKI Sumut Tanjung Rejo harus memiliki iman yang teguh, sama seperti bangsa Israel, sama seperti Yeskel tadi yang tetap percaya dan beriman kepada Allah dan tidak meninggalkan Allah. Yeskel menuruti perintah orang tuanya untuk memiliki sikap jujur, adil, dan setia. Ya, jadi itulah demikian firman Tuhan untuk minggu hari ini adik-adik. Sekarang kita dengarkan pembacaan ayat hafalan minggu lalu. Baik, terima kasih yang sudah menghafal bacaan ayat minggu lalu. Sekarang kita buka ayat hafalan minggu ini terambil dalam kitab Yosua 24 ayat 15b. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Sekali lagi abang bacakan Yosua 24 ayat 15b. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Itulah yang menjadi hafalan kita adik-adik. Sekarang kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan, pada hari ini, minggu ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Ajarlah kami untuk memiliki iman yang teguh kepada Allah, sama seperti bangsa Israel dan juga Yosua beserta keluarganya, biar kami dimampukan untuk menjalani kehidupan kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa, berkatilah pendidikan kami di sekolah kami, kesehatan kami, orang tua kami serahkan ke dalam Tuhan saja. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang sedang berulang tahun, biar kiranya Tuhan menambahkan kesehatan, kekuatan, dan umur yang panjang. Terima kasih ya Bapak, terimalah doa ini dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan bawa ke dalam pencobaan, tapi lepaskan dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.